What's up guys, balik lagi channel aku atau singkatan dari anak kuliah. Dan sekarang gue punya satu tamu bagus banget. Gue pengen perkenalin dia S1-nya dari UI dan S2-nya itu di MIT guys, Massachusetts Institute Teknologi. Nah, gimana caranya bisa kuliah di sana? Kita bakal ngobrolin dan juga akan ada tentang financial aid dan yang terakhir tentang apa sih bedanya kuliah di sana dan sini. So, langsung aja guys, tonton, ambil bolpen dan kertas untuk catat informasi penting berikut ini. Ya. Oke, sampai itu balik ke channel aku atau singkatan dari anak kuliah. Dan sekarang gue udah bareng dengan Nadia. So, Nadia ini adalah mahasiswa S2 MIT guys. Dan dia baru lulus, baru 2 minggu lalu ya kan Nadia ya? 2 minggu lalu. Iya. Dan ya di situasi corona dan lain sebagainya yang lagi ada sekarang guys, gue pengen sharing tentang perkuliahan ya kan, kayak sambil dari rumah gitu kan, kayak stay at home. So ya, kita bakal bicarain tentang MIT dengan Nadia. So Nadia, boleh lu ceritain gak kayak gimana sih lu bisa tiba-tiba ada di S2 di MIT gitu, bisa keterima di sana? Ya, sebelumnya halo semuanya. Perkenalan Halo. lagi aku Nadia. Oke, mungkin kalau cerita gimana cara mulai kuliah di MIT itu ceritanya panjang banget ya. Aku juga juga gitu. Aku ceritanya tuh kayak aku udah lama banget pingin MIT. Aku pingin MIT tuh dari SMA. Jadi itu super panjang banget. Jadi dulu aku mau S1 di MIT, terus abis itu gagal karena satu lain hal. Terus abis itu aku baru deh, karena emang dari dulu pingin masuk MIT, pas S2 aku berusaha deh gimana sih caranya untuk masuk MIT. Akhirnya aku daftar S2 MIT di bidang keuangan yang aku mau juga. Nah dari situ prosesnya lumayan panjang juga sih. Jadi aku lulus kuliah, aku juga sengaja prepare berbagai macam hal, seperti salah satunya adalah pengalaman kerja. Aku kerja dulu 2 tahun sebelum aku masuk MIT, dan juga ada berbagai, mungkin nanti aku bakal ceritain, ada banyak banget proses yang harus, bukan banyak banget sih, kayak banyak aja lah biar nggak discourage orang-orang. Jadi kayak ada beberapa proses aplikasi kayak seperti GRE, terus abis itu tes bahasa Inggris TOEFL, terus abis itu recommendation letter, terus abis itu motivation letter. Jadi kayak ada beberapa hal proses aplikasi yang harus dilalui juga untuk S2. Tapi nanti mungkin aku bakal cerita lebih detailnya nanti. I see. Banyak banget kayak, termasuk gue juga guys, yang ngidolain termasuk kayak MIT, Stanford, Harvard. Nah dia juga dulu kan ibaratnya dari S1, dulu mau apply S1 kan tadinya kan, Ya, tapi gak pantang menyerah dan akhirnya S2 dapat gitu guys. Jadi salah satu yang bisa kita contoh dari Nadia itu adalah kita gak boleh pantang menyerah guys. So langsung aja kita tanya-tanya dari pertanyaan pertama nih Nat. Kayak apa aja sih yang lu perlu persiapin waktu lu mau daftar S2 di MIT? Dan jurusan lu itu kan setiap jurusan beda-beda kan? Kayak untuk jurusan lu gitu misalnya. Untuk jurusan gue, kebetulan jurusan gue itu finance. Kalau di MIT karena emang sekolah engineering ya, jadi finance itu lebih kayak financial engineering gitu. Degree-nya pun kalau di visa namanya financial math, cuman kita biasanya degree namanya Master of Finance. Dan degree ini itu masuknya ke business school. Jadi kalau business school proses aplikasinya biasanya gue bisa bilang sih agak ribet juga sih di business school, dan agak mirip-mirip proses MBA kalau misalnya pas proses aplikasi. Jadi kalau misalnya bisa detailin satu proses aplikasi itu mulai paling mungkin mirip-mirip sama standar Amerika, ini GRE atau GMAT. Kalau GMAT tuh biasanya dipakai untuk business school, terus kalau yang GRE itu lebih general. Kalau misalnya itu isinya mungkin kalian bisa Google tes GRE GMAT, itu biasanya ada kuantitatif dan juga ada verbal. Itu yang pertama. Terus, untuk nilainya pun sebenarnya MIT udah post juga, kayak banyak banget yang nanya ke aku berapa sih nilainya minimum yang harus dicapai. Tapi sebenarnya di website tuh sebenarnya udah ada berapa nilai minimum atau range berapa nilai GRE GMAT yang harus dicapai. Nah yang kedua selain itu yang penting juga adalah tes bahasa Inggris atau TOEFL. Kebetulan aku S1 tuh di Universitas Indonesia, bukan universitas di Amerika, jadi aku tetap butuh TOEFL. Karena itu aku butuh TOEFL. Kebetulan kalau di Amerika lebih common namanya TOEFL IBT, yaitu yang formatnya IBT.
Ya, kalau di Inggris banyaknya pakai IELTS, kalau di Amerika IBT, TOEFL IBT. Jadi itu 2. Terus abis itu ada recommendation letter, itu dari dosen dan juga dari mantan bos. Biasanya kalau di business school dia minta lebih banyak, dia minta 3. Terus abis itu ada video dan motivation letter. Jadi lumayan Oh, panjang. ada video juga ya? Ada video juga, jadi ada video 1 menit. Sebenarnya kita bisa bikin esai atau video, cuman aku lebih suka ngedit video dibandingkan nulis, jadi aku bikin video aja. Akhirnya karena lo suka video, akhirnya jadi YouTuber. Iya nggak sih? Masih baru. Barunya di add juga nih YouTube-nya Nadia. Nama YouTube lo apa ya, Nat? Baru ya? Nadia Amalia, sama kayak nama gue. Yes, oke. Di subscribe guys, di subscribe. Cari Nadia Amalia. Karena lu sering share juga kan tentang sekolah lu di sana? Iya, jadi lumayan gue lebih buat nama MIT, semoga lebih banyak orang yang tahu dan lebih banyak yang daftar sih. Karena orangnya dikit banget. Ya, tadi lu sempat mention juga bahwa kuliah di MIT itu banyak orang bahkan dikit banget gitu yang daftar untuk kesana. Kayak menurut gua kayak apakah benar kayak kalau misalnya orang kan dikit datang gitu kan, maksudnya yang daftar. Jadi kesempatan tuh jadi gede nggak sih karena kayak gitu? Gimana ya? Mungkin iya juga dan enggak juga. Gue nggak bisa kayak mendefine kayak probabilities of success-nya gimana. Cuman yang gue lihat sekarang dari orang lihat MIT, banyak orang yang pertama kan kayak proses aplikasi dulu pun gue tuh bikin Excel gitu kan buat bandingin proses aplikasi. Dan gue ngelihat bahwa universitas lain yang selain MIT tuh lebih gampang proses aplikasinya, lebih mudah. MIT tuh mintanya banyak banget pas lagi gue daftar. Jadi kayak menurut gue mungkin banyak orang yang terdiscourage ngeliat kayak ini ribet banget sih, akhirnya mutusin daftar yang lain. Jadi itu bikin gue mungkin orang-orang kayak pas lagi proses aplikasi kayak udah malas duluan daftarnya karena banyak banget mintanya. Mungkin itu salah satunya juga sih. Dan mungkin dari sisi yang dari pendaftaran juga lebih sedikit, dan mungkin karena mungkin dari sampelnya juga nggak begitu banyak, jadi yang keterima juga nggak begitu banyak juga kali ya. Karena kemarin juga ada yang nanya ke gue sih, kenapa orang di Oxford lebih banyak daripada orang di MIT. Iya benar. Nggak tahu, kayak gue nyadar kayak dari teman-teman gue di sana, kenapa lebih banyak gitu di sana gitu, gue juga bingung sih. Iya itu dia sih, dulu sejujurnya gue tuh pengen juga kan daftar Oxford sebelum gue mau daftar MIT kayak salah satunya. Cuman kebetulan akhirnya gue daftar MIT aja, gue gak tau kenapa dulu. Terus abis itu tapi MIT bagus lah. Ya gak sih? Gue ngeliat ada yang beda tuh, salah satu yang US beda dan gue sering banget ngomong ke orang adalah gue ngeliat kalau di UK tuh mereka lebih suka orang yang pinter akademis gitu. Sedangkan US tuh orangnya lebih well-rounded. Kalau misalnya satu nilai skor itu kurang, bisa ditutupin sama yang lain. Pas lagi gue mau daftar Oxford, nilai barnya tuh tinggi-tinggi banget dari IELTS, terus abis itu GRE, itu lumayan tinggi-tinggi banget. Dan kalau mereka udah post di website tinggi, pasti orang-orang kan ngerasa kayak, oh ya ini nggak bisa daftar karena udah barnya udah tinggi gitu. I see. Selain yang itu, dan orang Indonesia tuh tipenya orangnya suka belajar, jadi lebih suka yang akademik yang tinggi gitu. Maksudnya yang akademisnya tinggi tapi yang organization atau experience lain-lainnya nggak apa-apa kurang, tapi emang fokusnya di belajar doang. Nah sedangkan Amerika tuh lebih suka yang agak well-rounded, yang aktif, ada experience dan lain-lain. Yang lebih balance lah ya ibaratnya. Iya. I see. Ini interesting juga sih. By the way, sekalian kita review dikit. Jadi tadi ada dokumennya satu TOEFL ya tadi. TOEFL ya benar ya tadi. TOEFL IBT. IBT terus ada GRE. Gue pernah dengar ada GMAT juga. Bedanya GRE sama GMAT itu apa ya? Tadi sih kayak gue yang sempet jelasin. Jadi kalau GMAT tuh biasanya untuk business school. Kalau GRE itu kayak buat yang lain lebih banyak. Kayak in general GRE itu hampir semuanya nerima GRE sih kayaknya. Tergantung jurusannya, kan GRE pakai dibandingkan juga. I see. So, jadi ada TOEFL, ada TOEFL IBT, ada video tadi juga. Dan kalau nggak video berarti kan esai, ya kan, esai biasa. Nah, yang unik itu biasa kan orang pakai esai yang ngetik.
Nah, kalau video itu gimana cara bikinnya biar yang bagus? Kayak soalnya kalau esai kan kayak banyak udah orang ngerti kan, kayak oke, esai pertama lu harus belajar cara bikin esai, terus kayak ada misalnya grammar yang bagus, alur yang bagus, koheren, terus kayak topik-topik yang menarik. Kalau video tuh apakah kita mesti kayak heboh gitu misalnya? Kayak gitu gimana? Jadi sebenarnya ini bebas banget ya kalau video. Video pun tuh di optional essay, jadi ada 2 macam essay. Yang pertama tuh essay yang berbasic kenapa masuk MIT, kira-kira pengalaman apa yang mendukung, kayak gitu kan. Terus kalau yang kedua adalah essay atau video yang untuk mengadres hal yang kita nggak bisa address di essay pertama. Nah, jadi kebetulan pas lagi essay pertama tuh gue lebih jelasin kayak kenapa gue pindah masuk MIT, experience gue di masa lalu apa gitu lah. Terus yang kedua, gue lebih enhance pengalaman gue yang finance related tapi nggak muat di essay pertama, karena essay pertama kan cuma 500 words kan. Jadi itu pun susah banget deh rasanya, kayak apalagi kayak buat kayak gimana ya, membuat itu konsep itu super susah dan untuk mengadres semua hal. Karena itu gue bikin video, dan video itu lebih kayak buat pengalaman. Jadi kan gue punya organisasi sosial, jadi gue lebih kayak menceritakan organisasi sosial gue, bikin gimana sih kayak organisasi sosial ini membuat gue pingin banget belajar finance dan kenapa MIT itu tempatnya. Jadi kayak lebih mendukung, cuman kayak gimana memasukkan hal-hal yang nggak bisa masuk di essay gitu sih. Dan pas lagi gue ngeliat, sebenarnya dulu gue post di YouTube gue, cuman gue take down karena malu. Gue ngerti. Kayak gue juga dulu awal-awal masih bikin YouTube, sebenarnya gue juga masih pemula lah intinya. Dan kayak masih malu-malu lah. Jadi tapi ya gue mau sharing, jadi ya kadang-kadang ya udahlah bodo amat, gue malu-maluin juga. But anyway, jadi esai itu ada esai pertama ya 500 sama ada yang video ya tadi. Berarti kan? Berarti perlu 2. Kalau nggak ada video berarti esainya 2 kan berarti yang buat tulis. Esai. Kalau untuk bikin esai sendiri kayak yang pertama itu kira-kira topiknya apa ya biasanya? Yang pertama yang kayak tadi gue bilang sih, topiknya itu ada pertanyaannya biasanya. Nah, pertanyaan tuh pas lagi gue dulu pertanyaan kenapa mau belajar misalnya finance, kenapa itu harus tempatnya MIT, kira-kira pengalaman achievement ekstrakurikuler atau misalnya akademik apa yang mendukung kalian untuk belajar finance MIT, kayak gitu sih. Jadi pertanyaannya biasanya basic kayak gitu sih. Jadi lebih kayak kenapa MIT gitu ya. I see. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih, alasan yang menurut lu baik gitu, yang bagus gitu untuk bisa bilang kayak kenapa MIT gitu. Kalau gue sendiri, gue bakal bilang sih lebih kayak ke pertama MIT, misalnya dari dulu gue pengen ke MIT, kayak udah dream. Dan kedua mungkin gue bisa masukin tentang MIT finance, misalnya prestasi reputasi finance di MIT misalnya bagus atau apa gitu. Kalau lu sendiri gimana ya? Kalau gue sih jujur pas lagi gue daftar, gue berusaha banget coba address kalau misalnya gue daftar MIT itu bukan karena gue mau branding atau apa, tapi lebih kayak apa yang dapat gue pelajari di sana, kayak apa yang mendapat. Sebelum gue daftar, gue tuh bener-bener research kira-kira apa sih finance MIT itu dalamnya bedanya apa sih sama finance lain, dan kira-kira apa value-nya yang bisa gue dapat di sana, kayak gitu sih. Jadi pas lagi gue daftar, gue kayak bener-bener coba address itu dan mencoba gimana sih bikin nyambung sama motivation gue daftar MIT gitu. I see. Berarti lebih kayak apa ya kita bisa pelajarin dari MIT lah ya? Ya betul. I see. Kalau biasa kan mereka kayak kita bilang nih kayak saya pengen belajar dari MIT, pasti kayak mereka pengen sesuatu dari kita juga kan. Nah itu kayak hal-hal kayak gini itu menurut lu gimana kalau buat di SI? Interesting question. Jadi itu pasti hampir selalu ditanya. Dan kita bener-bener, menurut gue tuh kayak kita kesana itu pertanyaan gampang jawabnya, tapi itu sebenarnya susah loh. Karena kita
Kalau bikin esai itu gue ngelakuin introspeksi diri tuh lama banget, kayak kira-kira apa sih sebenarnya diri gue yang bisa gue jual. Kayak itu kayak kira-kira apa sih kayak kelebihan diri gue yang bisa membantu orang lain. Itu bener-bener gue cukup lama mikir itu, dan gimana framing aplikasi gue itu lama. Gue kayak spend kayak 3 bulan kali ya bener-bener finalize essay. 3 bulan ya? 3 bulan itu bener-bener, mungkin bisa lebih juga pas lagi revisi dan lain-lain. Dan pas lagi itu gue ngerasa salah satu yang bener-bener bisa gimana ya, kayak edit value tuh biasanya kayak kira-kira dari pengalaman kita, dan gue ngerasa dari kayak pengalaman gue di Indonesia di emerging countries, karena mereka kan develop kan kayak negaranya, jadi gue kayak ngerasa banyak banget value-value yang mereka belum tahu, tapi kita bisa kayak kasih tahu ke mereka sebagai orang dari emerging country, terus kayak bilang kayak bisa pengalaman, misalnya kita pernah volunteer atau misalnya kita pernah melakukan impact apa di sana yang kita merasa itu sebenarnya kecil, tapi sebenarnya mereka tuh nganggap itu gede banget kadang-kadang gitu. I see. Jadi lebih kayak ke apa yang kita bisa apa yang kita punya gitu kan, apa aja misalnya kayak dari negara kita